kursus. Sebelum saya menjelaskan implementasi kursornya, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih itu kursor. Kursor dalam SQL adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dan memanipulasi baris-baris data yang dihasilkan dari sebuah query SQL satu persatu. Secara umum, kursor berfungsi sebagai penunjuk yang memungkinkan aplikasi atau pengguna untuk mengakses data secara baris per baris dari hasil query yang telah dieksekusi. Selanjutnya, tahap-tahap pada kursor eksplisit. Yang pertama ada deklarasi kursor. Tahap pertama ini itu mendeklarasikan kursor, yang dimana dilakukan dengan menggunakan pernyataan declare kursor. Pada tahap ini kita menentukan nama kursor, query SQL yang akan dieksekusi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan diakses dengan kursor, serta opsional jenis kursornya itu per word, only, grable, dan lain-lain. Untuk contoh kode programnya bisa dilihat pada slide. Tahap kedua itu buka kursor. Setelah kursor dideklarasikan, tahap berikutnya adalah membuka kursor, yang dimana dilakukan menggunakan pernyataan open. Saat kursor dibuka, query yang terkait dengan kursor dieksekusi dan set hasilnya siap untuk diproses oleh kursor. Untuk contoh kode programnya bisa dilihat pada slide. Tahap ketiga itu membaca data dengan kursor. Setelah kursor dibuka, baris data hasil query dapat dibaca satu persatu menggunakan pernyataan fetch. Pernyataan ini membawa data baris berikutnya dari hasil query ke dalam variabel yang sesuai yang ditentukan dalam deklarasi kursor. Untuk contoh kode programnya bisa lihat pada slide. Proses pembacaan data biasanya dilakukan dalam sebuah loop sehingga semua baris dari hasil query dapat diakses. Selanjutnya itu proses data. Setelah data dibaca dari kursor ke dalam variabel, proses bisnis atau manipulasi data lainnya dapat dilakukan. Ini bisa termasuk perhitungan, perbandingan, atau penulisan data ke tempat lain. Tahap selanjutnya itu tutup kursor. Setelah selesai menggunakan kursor, pentingnya untuk menutupnya menggunakan pernyataan close. Ini akan membebaskan sumber daya yang digunakan oleh kursor dan mengakhiri akses terhadap hasil query. Untuk contoh kode programnya bisa dilihat pada slide. Tahap selanjutnya adalah hapus kursor atau opsional. Jika kursor tidak akan digunakan lagi dalam sesi tersebut, sebaiknya dihapus menggunakan pernyataan delocate. Ini akan membebaskan definisi kursor dan melepaskan semua sumber daya yang digunakan olehnya. Contohnya bisa dilihat pada slide. Video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara implementasi pada kursornya sendiri. Berikut merupakan cara atau tutorial pembuatan kursor menggunakan CDM. Pertama, kalian membuat database terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan database ruang buku, yang dimana dalam database ruang buku tersebut, di sana nanti ada alur peminjaman buku. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku, yang dimana dalam tabel buku tersebut terdapat ID buku, nama buku, jumlah, dan untuk primary key-nya itu ada di ID buku. Nah, setelah pembuatan tabel buku akan muncul tabel buku yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel siswa. Dalam tabel siswa tersebut akan terdapat ID siswa, nama siswa, dan untuk primary key-nya sendiri itu ada pada ID siswa.
Yang ketiga, kita akan membuat tabel peminjaman buku. Dalam tabel peminjaman tersebut terdapat ID peminjam. Yang kedua ada ID siswa. Yang ketiga ada ID buku. Dan yang keempat ada jumlah pinjam. Berikut merupakan contoh dari tabel pinjam. Berikutnya, kita akan mengisi data dalam ketiga tabel tersebut. Pertama, saya akan mengisi pada tabel buku. Untuk data dalam tabel bukunya sendiri itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada matematika. Kedua, saya akan mengisi pada tabel siswa, yang dimana dalam tabel tersebut ada beberapa data dari nama-nama siswa. Yang pertama ada Irianto, yang kedua ada Yahya, dan yang terakhir ada Kade. Selanjutnya, saya akan mencoba insert peminjaman buku pada ID yang ada di nomor 1. Maka datanya akan muncul seperti ini. Berikutnya, saya akan mencoba menambahkan data pada peminjaman. Berikut saya akan menambahkan 3 data tambahan pada peminjaman. Berikut merupakan data yang saya akan tambahkan. Nah, data yang saya sudah tambahkan akan muncul seperti berikut. Berikutnya saya akan membuat storage prosedur untuk menjumlahkan datanya. Prosedurnya ini untuk setnya sendiri itu kita akan menyelek jumlah pinjam dari peminjaman di mana ada ID siswa. Setelah itu datanya akan muncul seperti tabel yang ada. Berikutnya saya akan membuat tabel laporan peminjaman agar dapat melihat hasil dari keseluruhan peminjaman. Dalam tabel tersebut terdapat ID laporan peminjaman. Yang kedua ada nama peminjam.
ketiga ada jumlah peminjam, dan untuk primary key-nya sendiri itu ada pada ID laporan peminjaman. Nah, sekarang saya akan masuk dalam pembuatan kursornya. Dalam pembuatan kursor storage prosedur dalam laporan peminjaman, pertama begin, kita ketik begin. Yang kedua itu declare pada ID siswa. Yang ketiga itu declare pada nama siswa. Untuk declare pada kursor laporannya itu kursor to select ID siswa, nama siswa, dari tabel siswa. Saya juga akan membuat suatu kondisi bila di mana kondisinya nul atau nol. Insert into laporan pada peminjaman yang dimana terdapat ID siswa dan nama siswa.
Sekarang sudah terlihat jumlah buku, nama, dan ID peminjaman dari total keseluruhan peminjam.